Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih melanjutkan pelajaran kita dalam membaca kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, kumpulan kurang lebih 40 hadits yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam menjelaskan tentang adab seorang hamba kepada Allah dan kepada dirinya dan sesama makhluk. Dan kemarin kita sudah mengambil 2 hadits. Kita sudah masuk ke hadits yang ketiga. Sebelum itu, siapa yang menyetor? Fadhal, sahibun nadhara. Baik, Masya Allah. Kemarin kita sudah menjelaskan bahwa inti dari hadits ini menjelaskan tentang apa? Rukun Islam. Dan kita juga sebutkan bahwa kenapa beliau bawakan Imam Nawawi rahimahullah hadits ini setelah hadits yang kedua, hadits Umar bin Khattab. Padahal kandungan hadits yang ketiga ini itu sudah ada pada hadits yang kedua. Kemarin kita jawab apa? Untuk menguatkan akan kandungan hadits yang kedua. Ya kan? Kemudian di sini subhanallah Nabi katakan bunyal Islam. Islam dibangun. Dan bunya dari kata banaya beni, binaan. Bina, kata para ulama apa? Bangunan berupa sesuatu yang dilihat, nampak. Dan Nabi SAW memperumpamakan bangunan Islam seperti bangunan apa? Yang nampak. Menunjukkan dan menguatkan makna dari apa? Rukun Islam ini. Bahwa sebagaimana bangunan yang tidak bisa berdiri tanpa pondasi, begitu pula Islam. Tidak mampu tegak Islam seseorang kecuali dengan apa? Pondasi. Dan pondasinya kata beliau ala khamsin, 5 perkara. Kita sudah bahas sebelumnya dari 5 perkara ini. Dan 5 perkara inilah yang dinamakan dengan apa? Arkanul Islam, rukun Islam. Dan rukun kemarin apa maknanya? Al-asas, pondasi atau pokok dari sesuatu. Sekarang kemarin juga kita sudah bahas tentang kelima rukun ini. Bahwasanya diantaranya ada yang disepakati oleh para ulama bahwa meninggalkannya atau tidak melakukannya itu bisa merusak Islam atau menjadikan Islam seseorang itu tidak syah. Apa itu? Syahadatan. Syahadatan ini pokok dari lima rukun ini. Dan sepakat para ulama akan wajibnya dan siapa yang tidak melakukannya keluar dari Islam atau tidak syah keislamannya. Ada orang kafir mau berislam. Dia tidak bersyahadat, langsung sholat, zakat, puasa, langsung berhaji. Syah tidak ibadahnya ini? Belum ada keislamannya. Harus dia bersyahadat dan harus dilafadzkan. Tidak bisa dia bilang beriman kepada Allah. Syariat yang suruh untuk melafadzkan apa? Syahadat. 2 kalimat syahadat. Adapun untuk rukun yang selebihnya atau yang selainnya, apa yang benarnya? Siapa yang tidak melakukannya tidak sampai mengeluarkan mereka dari Islam. Maksudnya apa? Syah Islamnya, tapi lemah, tidak berdiri di atas pondasi yang kuat. Tapi dikecualikan darinya apa? Sholat. Karena datang dalil khusus yang menjelaskan dia. Bahwa siapa yang meninggalkan sholat, walaupun dia yakin itu wajib, tapi dia tinggalkan karena sengaja. Dia tinggalkan karena memang malas dia mau sholat. Tapi dia tahu itu wajib. Kata para ulama apa? Kafir, keluar dari Islam. Kafir, keluar dari Islam. Dan ini wallahu ta'ala alam yang lebih dekatnya. Karena kalau kita juga mengatakan tidak sampai ke hukum kafir, akan ada mafsadah yang muncul nanti. Orang akan bermudah-mudahan
Karena enggak sholat, ya enggak apa-apa ji, kan enggak sampai kafir ji. Kan begitu orang sekarang. Ya kan? Kan masih Islam ji. Enggak ji. Dia pikir bahwa orang yang masuk neraka itu hanya orang kafir. Padahal orang yang masuk neraka itu bukan hanya mereka, tapi orang yang bermaksiat kepada Allah walaupun dia muslim juga masuk neraka. Iya. Thayyib. Apa dalilnya di antaranya? Siapa yang bisa angkat tangan? Enggak apa-apa. Antum. Bainar rajuli wal kufri wasyirki wal kufri tarkus shalah. Antara seseorang dengan kekufuran dan kesyirikan adalah meninggalkan salat. Kapan seorang meninggalkan salat, maka tidak ada lagi batasan antara dia dengan kekufuran. Ya, kata para ulama, kafir. Dalil yang lainnya? Siapa lagi? Sudah sering. Oh antum, andalangku ini. Lebih jelas. Al-ahdu bainana wa bainahumus shalah. Ya, antara kita dengan orang-orang musyrik, orang-orang kafir adalah salat. Maka karena dia adalah pembatas antara seorang muslim dan orang kafir, man tarakaha faqad kafar. Siapa yang meninggalkannya maka telah kafir. Lebih jelas. Dari dalil-dalil ini semualah para ulama beristimbat akan kafirnya orang yang meninggalkan salat. Adapun rukun yang lainnya, perhatikan, zakat, puasa, haji, ya. Selama orang meyakini akan kewajibannya, tapi kalau dia tinggalkan karena sengaja, memang karena tidak mau saja, malas, tidak mau bayar zakat, tidak mau puasa, malas, lapar kan, tidak mau ke haji, padahal orang kaya. Nah, selama dia yakini kewajibannya, tapi dia tidak lakukan karena malas, tetap disyahkan keislamannya. Tapi apa? Tidak kuat. Berbeda dengan sholat. Hati-hati tinggalkan sholat karena malas. Ya, tidak boleh. Dan ini ingat ya, ini hukum meninggalkan sholat. Bukan hukum meninggalkan sholat di masjid. Beda itu hukumnya. Sholat di masjid atau sholat melakukan sholat itu hukum tersendiri. Dan sholat di masjid itu hukum tersendiri. Jangan karena temannya antum sholat di rumah, kafir antum. Tidak. Yang meninggalkan sholat ini. Ya kan? Sholat di masjid itu wajib memang, tapi hukumnya lain. Baik. Nah, sekarang sebagai penyempurna, kemarin juga kita sebutkan bahwa Al-Imam Nawawi rahimahullah atau Nabi SAW di dalam hadits Ibnu Umar, hadits ini mendahulukan apa? Haji daripada puasa. Ya. Berbanding terbalik dengan hadits sebelumnya, di mana Nabi SAW mendahulukan puasa baru haji. Ya, diberikan alasan oleh para ulama, ya, di antaranya apa? Yang pertama, bahwasanya ini kekeliruan dari salah seorang perawi yang salah mendengar. Akhirnya riwayat Ibnu Umar yang sampai kepada kita sekarang itu terbalik. Yang harusnya mengedepankan puasa, dia kedepankan haji. Yang kedua apa? Ada kemungkinan Ibnu Umar mendengarkan hadis dua kali. Hadis yang pertama dia dengarkan dengan mendahulukan puasa dari haji. Hadis yang kedua kebalikannya, mendahulukan haji dari puasa. Yang ketiga, ada yang mengatakan ya riwayat ini dua-duanya benar. Ya, tapi masing-masing punya urutan tersendiri sesuai dengan makna yang tersendiri. Kalau urutan yang pertama mendahulukan puasa daripada haji atau apa? Ini yang keempat ya, pendapat yang keempat, tapi sama saja. Yang pertama mendahulukan puasa dari haji. Ini dari sisi mana? Pensyariatannya, bahwa pensyariatan puasa lebih duluan daripada pensyariatan haji. Adapun hadis Ibnu Umar, dia dahulukan haji daripada puasa dari sisi apa? Keutamaannya, bahwa amalan haji itu lebih utama daripada puasa, ya kan? Baik. Kemudian yang terakhir ada yang mengatakan bahwa Nabi di sini di hadis yang ketiga ini ingin mengurutkan ibadah sesuai dengan jenisnya. Ya. Nabi mengedepankan apa? Syahadat. Amalan apa ini? Lisan. Kemudian salat, amalan apa? Jawari, badan. Kemudian zakat, amalan mal. Kalau dia kedepankan puasa, sudah disebutkan, diwakili oleh siapa? Salat.
maka dia sebutkan dulu haji yang mencakup dari ketiganya. Haji mencakup apa? Amalan lisan, badan, dan maliyah. Baru diakhirkan siam. Tapi apapun pendapatnya, intinya ini menjelaskan tentang rukun Islam yang 5 yang wajib atas setiap muslim mendatangkannya. Siapa yang tidak mendatangkannya, imma Islamnya tegak tapi tidak sempurna, atau Islamnya tidak syah sama sekali. Tergantung tadi ya, rukun. Ada yang rukun disepakati, ada rukun yang diperselisihkan. Tapi sebagai pelengkap saja, kita mungkin jelaskan satu persatu ya, tentang sholat, zakat, faidah-faidah saja kita sebutkan. Ya, adapun sholat, kata para ulama, dia adalah rukun Islam yang 5 yang paling penting setelah syahadatain. Ya. Rukun Islam yang 5 yang paling penting dari atau setelah asyhadatain, 2 kalimat syahadat. Kalau syahadat ya jelas dia yang paling penting. Karena tidak syah rukun-rukun setelahnya kecuali dengan dia. Nah, sholat yang paling penting setelahnya. Iya. Nah, ini dijelaskan ya di dalam hadits Nabi SAW. Tatkala beliau mengutus Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, apa kata Nabi SAW? Falyakun awwalu ma tad'una ilaihim ayyuwahhidullah. Thumma idza fa'alu dzalika, apa kata Nabi? Ajarkan kepada mereka. Kata Nabi kan, hendaknya yang pertama kalian dakwahkan kepada mereka untuk mentauhidkan Allah. Kalau mereka sudah melakukan itu, beritahukan kepada mereka, innallaha aujaba alaihim khamsu salawat. Lihat, tauhid apa? Syahadat. Kata Nabi, setelah mereka mentauhidkan Allah, ajarkan kepada mereka. Apa setelah tauhid tadi? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas mereka apa? Khamsu salawat. Ya. Hadits ini ya, hadits di silsilah as-sahihah ya. Disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani, dan di riwayat lainnya dia diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Baik. Nah, ini tentang sholat. Dan kalau kita berbicara panjang tentang sholat, panjang pembahasannya. Ini kan? Ya, sampai dibuatkan kitab khusus tentang sifat sholat Nabi. Apalagi kalau kita membahas sifat sholatnya bagaimana? Panjang. Nah, ini hanya faidah saja tentang secara umum kewajiban sholat. Adapun zakat, maka termasuk dari rukun yang juga mulia. Ya, saking mulianya, Allah Subhanahu wa taala menggandengkan di dalam banyak ayat zakat ini dengan perintah salat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fa in tabu wa aqamus salata wa atuz zakata fakhallu sabilahum. Firman Allah terhadap atau tentang orang-orang kafir ya, yang hidup di zaman Nabi bersama dengan Nabi, kata Allah, fa in tabu, kalau mereka telah bertaubat, wa aqamus salata wa atuz zakata, dan mereka telah mendirikan salat dan menunaikan zakat, maka biarkanlah jalan mereka. Maksudnya biarkan mereka hidup di tengah-tengah kalian. Syahidnya yang mana? Wa aqamus salata wa atuz zakah. Allah menggandengkan apa? Salat dan zakat, menunjukkan kemuliaan zakat yang digandengkan dengan ibadah yang mulia, yaitu salat. Di firman lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zakah. Dan sebagaimana yang kita sudah jelaskan, zakat ini adalah ibadah apa? Maliyah, yang berkaitan dengan mal, harta. Ya, makanya tidak ada urusannya orang yang sakit atau orang yang sehat tetap harus mengeluarkan zakat. Mau balik, belum balik, tetap harus mengeluarkan zakat. Bahkan orang gila disebutkan bahwa wajib walinya, orang yang mengurusnya, mengeluarkan zakatnya. Karena ini tidak berkaitan dengan mukallaf, orang yang dibebani, enggak. Ini berkaitan dengan apa? Harta. Siapapun yang Allah berikan amanah
dengan harta. Harta itu kan titipan Allah SWT yang dititipkan kepada kita. Nah, siapapun kita, tidak peduli orang sehat, sakit, balik, tidak balik, waras, orang gila, tetap wajib zakat. Karena zakat ini ibadah maliyah. Ya, dia ibadah apa? Harta, bukan ibadah badaniyah. Beda kalau ibadah badaniyah. Orang yang sakit, tidak bisa sholat, boleh dia sholat misalnya duduk. Ini tidak ada masalahnya dengan mukallafnya. Ini masalah harta. Kapan harta itu sudah wajib dikeluarkan zakatnya, maka wajib. Taib. Kemudian saum Ramadan. Tidak apa-apa kita dahulukan ya saum Ramadan karena sama saja. Ya, adapun pendahuluan haji atau puasa dulu atau haji, ini tidak ada masalahnya. Yang jelas yang penting di sini kita tahu bahwa yang diinginkan di sini adalah penjelasan tentang rukun Islam yang 5. Taib. Berbeda dengan zakat, puasa ini sama dengan apa? Sama dengan sholat. Dia ibadah apa? Badaniyah. Ya. Dan subhanallah, ibadah puasa juga ini adalah ibadah yang mulia. Oleh karenanya dia dimasukkan dari rukun Islam yang 5. Dari segi mana kemuliaannya? Kata para ulama, karena dia adalah sirrul abdi wa baina rabbih. Rahasia antara seorang hamba dengan Rabb-nya. Kenapa? Karena kata para ulama, tidak ada yang bisa mengetahuinya kecuali Allah. Para ulama memberikan contoh. Orang itu terkadang tidak berpuasa, tapi mungkin wajahnya, ya, gerak tubuhnya, ya, orang lihat, wih puasa kesian ini orang. Padahal tidak. Tapi ada orang biasa puasa sunnah. Coba di bulan Ramadan itu. Ya kan? Karena kita tahu itu bulan-bulan puasa. Terkadang biar orang yang tidak puasa kita bilang puasa. Ada juga di puasa-puasa sunnah. Orang-orang puasa Senin Kamis, puasa Daud. Terkadang kita lihat dia tidak puasa. Tapi sebenarnya dia berpuasa. Karena dari sisi sini, ibadah puasa ini tidaklah diketahui kecuali Allah yang mengetahuinya. Inilah yang membuat ibadah puasa ini ibadah yang mulia. Karena dia rahasia antara hamba dengan Rabb-nya. Ya. Beda kalau sholat. Kalau sholat, antum bisa ria. Antum perbaiki sholatnya antum supaya dilihat sama orang. Tapi kalau puasa bagaimana? Orang tidak tahu antum puasa atau tidak. Ya kecuali kalau antum bilang, puasa ke hari ini. Tetalekanlah. Ya. Itu maksudnya. Makanya sampai di dalam hadits Nabi SAW atau di dalam hadits qudsi dijelaskan bahwa amalan anak cucu Adam itu akan dilipat gandakan menjadi berapa? 70 kali lipat. Ada yang mengatakan 700 kali lipat. Kemudian kata Allah, illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bih. Kecuali puasa. Maksudnya apa? Kemuliaan yang akan didapatkan bukan hanya 70 atau 700. Lebih dari itu. Makanya kata Allah, fa innahu li. Puasa itu biarkan. Saya yang punya. Biarkan saya yang balas. Ya. Wa ana ajzi bih. Saya yang akan balas itu. Maksudnya apa? Lebih dari perlipat gandaan dari amalan-amalan yang lainnya. Tayyib. Nah, ini tentang puasa. Kemudian yang terakhir tentang haji. Sebagaimana yang kita sudah sebutkan, dia adalah ibadah apa? Maliyah dan badaniyah. Mencakup juga qauliyah. Qauliyah ini kan masuk ke dalam badaniyah. Ibadah haji ini adalah ibadah yang menggabung 2 jenis ibadah. Ibadah maliyah, ibadah pada harta, dan ibadah badaniyah. Memerlukan pengorbanan dari sisi badan kita, harus capek memang. Dan dari segi harta, harus ada harta yang dikorbankan. Ini juga yang menjadikannya dari ibadah yang paling mulia, bahkan dijadikan salah satu rukun dari rukun-rukun Islam. Cukup sebenarnya Allah jadikan ibadah-ibadah ini menjadi rukun penopang bagi Islam seseorang, itu menunjukkan akan kemuliaannya. Ditambah lagi kemuliaan-kemuliaan yang lain yang ada di dalamnya.
Dan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan haji ini itu sekali seumur hidup. Ya, sekali seumur hidup. Dan untuk keutamaannya Nabi Shallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan di dalam banyak haditsnya. Di antaranya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hajja hadzal bait falam yarfus wa lam yafsuq raja'a ka yaumi waladathu ummuhu." Man hajja hadzal bait, barang siapa yang berhaji ke Baitul Haram, falam yarfus, dia tidak melakukan sesuatu yang keji, walam yafsuk, dia tidak melakukan kefasikan, wa bain raja'a ka yaumi waladathu ummuh, maka dia akan kembali dari hajinya dalam keadaan seperti pada saat ibunya melahirkannya. Maksudnya apa? Tidak ada dosanya, bersih dari dosa. Di dalam hadits yang lainnya dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW bersabda, "Al-umratu ilal umrati kafaratan lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah." Umrah dengan umrah yang lain itu adalah kafarah, penghapus dosa antara keduanya. Wal hajjul mabrur, dan seorang yang menunaikan haji yang mabrur, laisa lahu jazaa'un illal jannah, tidak ada balasan untuk dia kecuali surga. Bayangkan. Di dalam hadits lain juga dijelaskan ya, bahwa ibadah haji ini di antara kemuliaannya dia juga menghapus dosa seorang hamba. Ya, seperti jelaskan tadi, bahkan diibaratkan seperti dia keluar dari perut ibunya tanpa dosa. Ya kan? Nah, thayyib. Nah, ini untuk hadits yang ketiga. Kalau masih ada waktu. Hadits yang keempat. Tidak apa-apa, kita baca. Tidak apa-apa terpotong, Di. Kita baca dulu. Hadits yang keempat, an Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqu al-masduq, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan. Ada di kalian nutfatan? Tidak ada. Ada. Tapi di sebagian riwayat tidak ada. Ya. Tidak ada di sebagian riwayat. Ada semua ini nutfah. Ada yang tidak. Tidak ada antum. Nutfah. Ada, semua ada. Di sebagian riwayat tidak ada. Baik, thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik, thumma yakunu mudghatan mithla dhalik, thumma yursalu ilayhi al-malak fayanfukhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi arba'i kalimat bi katbi rizqihi wa ajalihi wa 'amalihi wa syaqiyyun aw sa'id. Fa wallahi alladhi la ilaha ghairuh, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alayhi al-kitab fayamalu bi amali ahli an-nari fayadkhuluha. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nari hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira' fayasbiqu alayhi al-kitabu fayamalu bi amali ahli al-jannati fayadkhuluha. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dari sahabat Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau pernah berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah meriwayatkan kepada kami, dan dia adalah as-sadiq al-masduq, akan datang penafsirannya. Beliau berkata sallallahu alaihi wasallam, sungguh setiap dari kalian dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibu kalian 40 yauma, selama 40 hari, nutfah, ya, dalam bentuk nutfah, gumpalan cairan ini, nutfah. Tsumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik, kemudian dari cairan itu, ya, menjadi alaqah, segumpal darah. Tsumma yakunu mudghatan mithla dhalik, maksudnya mithla dhalik ay 40 yauma. Jadi setelah dia dikumpul penciptaannya, atau kita dikumpul penciptaan kita dari cairan mani di dalam perut ibu kita, dalam janinnya selama 40 hari, 40 hari berikutnya dari cairan itu kita menjadi apa? Alaqah, segumpal darah. Tsumma yakunu mudghah mithla dhalik, kemudian dari segumpal darah
kita menjadi mudghah, ya, segumpal daging. Mistla dalik, sama juga 40 hari. Berarti berapa totalnya? 120 hari, kurang lebih 4 bulan. Tsumma yursalu ilaihil malak. Kemudian setelah 4 bulan itu diutuslah kepadanya seorang malaikat, fayanfukhu fihi ruh. Kemudian malaikat itu meniupkan ruh kepadanya, wa yu'maru bi arba'i kalimat. Kemudian malaikat itu diperintah oleh Allah untuk menuliskan, menetapkan ketetapan Allah terhadapnya berupa 4 hal. Apa itu? Bikat birizkih. Pertama, untuk menulis menetapkan rezekinya, wa ajalih, dan menetapkan ajalnya, wa amalih, dan menetapkan amalannya, wa syaqiyun au sa'idun, dan menetapkan apakah dia termasuk orang-orang yang syaqi, sengsara, atau sa'id, orang-orang yang berbahagia. Fa wallahilladzi la ilaha ghairuh, dan demi Allah yang tidak ada ilah sesembahan yang berhak disembah kecuali Ia. Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli al-jannati hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira'. Sungguh salah seorang di antara kalian ada yang beramal dengan amalan ahli sorga, sampai saking kuatnya amalannya tidak ada yang membatasinya dengan sorga kecuali dira', sejengkal saja. Tapi yasbiqu alaihil kitab, kitab ketetapan Allah, takdir Allah mendahuluinya. Fayamalu bi amali ahlin nari fayadkhuluha, sehingga dia pun beramal menutup umurnya dengan amalan ahli neraka, sehingga pun dia masuk ke dalam neraka. Di sini dalil pembuktian dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bil khawatim, yang menentukan amalan adalah penutupnya. Jangan kita pernah celah orang-orang yang bermaksiat. Tegur, tapi jangan pernah kita celah, karena kita tidak tahu. Boleh jadi mereka menutup usia mereka dengan apa? Dengan kebaikan. Dan jangan merasa aman dengan apa yang kita berada di atasnya berupa hidayah. Karena boleh jadi Allah subhanahu wa ta'ala menakdirkan kita tutup usia dengan maksiat. Waliyadzubillah. Ya, kata orang awam, lebih baik jadi mantan preman daripada mantan ustadz. Ya betul. Karena kehidupan ini yang menjadi poin itu akhirnya. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan taubat itu menghapus segala dosa. Karena dosa sebesar apapun. Kata Allah, "Lau ataitani biqarabid dunya khataya, la ataituka biqarabi dunya al-maghfirah." Saya akan datang kepada kalian, kalau engkau datang kepadaku, ya, dengan sebesar dunia ini dosa, maka aku akan datang juga kepadamu dengan apa? Yang semisal dengannya, dengan ampunan. Iya. Dan dosa itu menghapus segala apa? Taubat itu menghapus segala dosa. Ya, karena itu kalau orang bermaksiat, misalnya dia bermaksiat selama puluhan tahun, ya, di satu harinya Allah berikan hidayah kepada dia, taufik untuk bertaubat, hilang dosa-dosanya itu. Iya. Hilang dosa-dosanya. Kemudian kata beliau, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nari hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira'. Kebalikannya, ada di antara kalian yang beramal selama hidupnya dengan amalan ahli neraka, maksiat, dosa, khamr, zina, ghibah, namimah, semua dosa dia lakukan. Tapi subhanallah, sampai saking banyaknya dosanya, seakan-akan tidak ada yang menghalangi antara dia dengan neraka kecuali sejengkal mami masuk neraka. Tapi subhanallah, fayasbiqu alaihil kitab. Ketetapan Allah berbeda. Ya, Allah takdirkan dia untuk apa? Beramal menutup usianya dengan amalan ahli sorga. Fayamalu bi amali ahlil jannati fayadkhuluha. Dia pun beramal menutup usianya dengan amalan ahli sorga, dan dia pun masuk ke dalam surga. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Syarahnya insyaallah akan kita baca di pertemuan berikutnya. Naktafi bihadzal qadar, subhanallahi wa bihamdihi, afwan ya,